Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu taat kepadanya dan kepada Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah, dan kita sudah masuki tahapan penyelenggaraan jenazah yang kedua, yaitu wujubu takfini al-mayyit, yaitu wajibnya mengkafani jenazah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yajibu an yukaffana al-muslimu ay al-mayyitu idza ghussila bima yasturu sa'ira jasadihi. Wajib seorang muslim yang sudah wafat untuk dikafani apabila sudah dimandikan dengan apa saja yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Faqad kuffina Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu min syuhada'i Uhudin radhiyallahu anhu fi burdatin qasiratin. Sungguh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an itu dikafani pada selendang, kain selendang yang biasa digunakan untuk menutup bagian atas tubuh. Yang selendang ini pendek. Yang beliau ini salah satu dari peserta perang Uhud. Fa'amarahum Rasulullah SAW an yughattu ra'sahu wa jasadahu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat ketika itu untuk menutupi kepala dan jasad beliau. Wa an yughattu rijlaihi bil idkhir atau bil idkhar, disebutkan dalam satu hadis bahwasanya para sahabat ketika memenuhi perintah Nabi tersebut untuk menutupi tubuh dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu an yang wafat itu dengan kain burdah yang pendek, yang bila kalau ditutup bagian kepala maka nampak kakinya, kalau ditutup bagian kakinya nampak kepalanya.
Maka Nabi memerintahkan untuk menutup bagian kepalanya dengan kain tersebut, kain burdah itu. Nah, kemudian untuk kakinya Rasulullah memerintahkan para sahabat ya untuk menutup dengan idkhir, yaitu dedaunan dari pohon idkhir, ya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, demikian. Nah, ini menunjukkan wajibnya ya fadalla hadza ala fardiyati taghdiyati sairil jasadi. Ini menunjukkan bahwasanya wajib menutup seluruh badan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang ya pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas terkait dengan biaya penyelenggaraan jenazah seperti kafan contohnya. Itu siapa yang menanggung? Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun biaya penyelenggaraan jenazah seorang wanita yang sudah menikah, maka para ulama mereka berbeda pendapat tentang siapa yang menanggung beban biaya ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya wajib bagi suaminya untuk menanggung beban biaya penyelenggaraan jenazah, termasuk adalah kafan, pengkafanan tersebut. Kenapa kok sampai dibahas begini ya? Karena perlu diketahui kain itu mahal di zaman dulu, mahal ya. Dan bisa dikatakan sulit juga. Ya, coba bayangkan ya proses produksi kain ya, atau bahan baku kain lah kita katakan demikian, itu bukanlah seperti saat ini yang gampang sekali ya, itu bisa dengan mesin ya. Tapi kalau dulu itu kan dengan tangan ya, dengan tangan menyulam, menganyam, nah gitu-gitu ya, itu sulit sekali ya. Sehingga kain ini tetap saja ya memang dibutuhkan, tapi didapatkan dengan cara yang tidak murah, mahal dia. Nah, seperti itu ya. Kalau mungkin lah kita saat ini itu ngapain sih dibahas itu tentang biaya-biaya untuk penyelenggaraan jenazah seperti kain kafan. Kain kafan kan apalagi murah. Ternyata sebagian orang juga sekarang tidak murah. Karena saya pernah membeli kain katun kafan untuk orang tua. Dan itu luar biasa ya. Untuk 3 helai itu yang mencukupi ya dari kain katun ya, karena nanti kita akan sebutkan bahannya itu katun, bukan kain mori ya, tapi kain katun. Nah, ini ternyata para hamba Allah rahimani rahimakumullah itu mahal juga. Mungkin bagi sebagian orang udah berat. Saya beli kalau tidak salah, saya ingat ini ya, tidak salah ingat itu sekitar 300.000. Itu sekitar kalau nggak salah 2013 dulu. Ya, dengan 3 helai. 3 helai. Dengan bidang lebar 1,5. Ya, agar bisa menutup demikian ya. Dengan panjang sekitar 2 meter, 2,5 meter kalau nggak salah ya. Dan kainnya jenisnya adalah kain katun. Itu sudah 300.000 dan itu uang. Ya. Karena 300.000 ini mungkin bagi sebagian orang ini bisa makan sepekan, 3 hari, atau ada mungkin yang sebagian kita itu makanan sehari, makan sehari ya, begitu ya. Tapi itu kan uang. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Artinya bisa jadi mahal ya. Nah, sehingga ini pun dibahas siapa yang nanggung begitu ya. Apalagi di zaman dulu ya, di zaman dulu ini dibahas siapa yang menanggung ini biaya ini. Ini kan uang juga, biaya ini kan beban artinya. Makanya disebut dengan bahasa takalif. Ya, beban biaya. Baik ya. Ini satu pendapat adalah suaminya yang menanggungnya. Sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahkan itu diambil dari harta peninggalan sang istri. Kalau punya harta peninggalan, tidak wajib bagi suami, ya. Kenapa ya? Alasannya karena bukanlah menjadi kewajiban suami terkait dengan membelikan kain kafan istri. Nah, begitu dia. Ya.
Kalau tadi sebahagian ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama bahwasanya ini adalah kewajiban suami karena dianggap sebagai bentuk nafkah, sama seperti kalau memberikan pakaian, ya, kiswah. Memberikan pakaian itu kan kewajiban dari suami. Nah, begitu. Maka diantaranya, ya, pakaian untuk kematiannya pun itu wajib bagi suami. Nah, begitu di pendapat pertama, ya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak, itu dari harta sang istri sendiri. Karena tidak ada kewajiban bagi suami untuk mengeluarkannya, ya. Karena harta kaum muslimin itu haram untuk diambil kecuali dengan dalil Al-Qur'an atau hadis. Ya. Kata Rasulullah, "Inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haramun." Ya, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta kalian itu haram bagi kalian. Maksudnya satu dengan yang lainnya. Ini hadis Muslim dan yang lainnya. Nah, kewajiban suami hanyalah untuk, ya, memberikan nafkah, makan maksudnya. Ya, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Tapi pakaian untuk hidup, bukan pakaian untuk orang mati. Nah, begitu. Kafan itu bukan bentuk kiswah, nah, gitu dia istilahnya. Dan kuburan itu bukanlah bentuk tempat tinggal. Mungkin bisa dipahami, ya. Jadi inilah sisi yang membuat para ulama berbeda pendapat. Itu cara pandang tadi, ya, kita katakan, ya. Kenapa kok berbeda? Satu pendapat mengatakan wajib bagi siapa? Suami. Kenapa? Sebagaimana wajib baginya untuk memberikan pakaian dan tempat tinggal bagi istrinya, maka wajib juga bagi sang suami untuk memberikan pakaian setelah kematiannya dan tempat tinggal setelah kematiannya. Nah, gitu dia. Pakaian setelah kematiannya itu kafan, kemudian tempat tinggal setelah kematiannya adalah kuburan. Biaya-biaya itu ditanggung sama suami. Begitu. Disamakan dia. Sebelum mati atau setelah mati, disamakan. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib bagi suami. Itu hanya kewajiban ditanggung dari harta istri sendiri. Ya. Kenapa? Karena kafan tidak dikatakan dengan sandang, sesuatu yang menjadi sandang. Begitu juga kuburan itu bukan dikatakan sebagai papan. Maksudnya apa? Sebagai tempat tinggal. Begitu kalau bahasa kita, ya. Ya, wallahu ta'ala alam, yang jelas ada beda pendapat, ya. Demikian, ya. Tapi kalau suami pun sukarela, contohnya dia sukarela, ya, kembali kita katakan, ini kenapa kok dibahas begini? Ini kan sensitif kok dibahas, gitu, ya. Masa kok pelit kali lah sang suami itu. Kalau sekarang oke, kenapa? Mungkin ini murah. Terkadang pun tidak murah. Kenapa? Kalau di kota-kota besar itu mahal. Ya. Biaya penggalian. Kemudian mungkin, ya, sebahagian tempat itu karena di kota-kota besar lahan itu sudah mahal, sehingga, ya, untuk menguburkan itu butuh untuk biaya. Bukan hanya jasa membuat liang kubur itu, bukan. Tapi lahannya itu dianggap seperti sewa. Terus mau dikuburkan di mana nanti, kan begitu. Nah, ini terkadang dia mahal. Gitu loh. Beda kalau contohnya di desa sama di kampung. Lahan-lahan itu masih murah. Ya. Demikian, ya. Kalau di zaman Rasulullah dahulu, mungkin kalau sekedar lahan itu mungkin nggak seberapa lah, mungkin biaya gali kuburnya itu yang mungkin butuh untuk dikeluarkan biayanya. Karena memang membuat galian dalam kuburan itu terkadang, ya, kalau tidak salah dalam hadis itu ketika Nabi wafat itu ada orang-orang khusus yang bisa membuat namanya liang lahat, disebut dengan al-lahdu. Ada yang membuat dengan bentuk asyakku, yaitu membelah tengah, atau membuat nyerong, begitu. Itu ada orang yang ahli, ya, buat liang kubur itu.
Dan tentunya itu dibiayai, maksudnya ada keluar biaya. Demikian ya. Jadi dimaklumi kalau ini dibahas ya, bukan maksudnya kok dibahas seperti ini kan sensitif, kemudian kok pelit kali sang suami gitu. Ya karena memang di zaman dulu begitu dibahas juga ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya tentunya kalau suami lah dia dengan sukarela, nah maka ini di luar pembahasan kita ya. Baik, silakan memilih ya, memilih begitu. Ya kalau istrinya kaya mungkin bisalah diambil dari harta sang istri, begitu ya. Nah, perlu diketahui para hamba Allah rahimani rahimakumullah, boleh untuk menyiapkan biaya-biaya atau perkakas peralatan penyelenggaraan jenazah untuk pribadinya sebelum matinya. Nah, ini berdasarkan hadis berikut ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah. Dalam hadis dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an, anna imra'atan ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin fiha hasyiyatuha. Ada seorang wanita, bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa kain selendang. Ini biasa kalau laki-laki di zaman dulu itu ya ini pakai selendang begini. Jadi itu satu yang maksudnya bukan satu yang ini ya. Kalau mungkin kalau kita dengar selendang itu pakaian perempuan, padahal di zaman dulu di zaman Nabi enggak. Itu seperti kalau mungkin pernah lihat ya. Ada sebahagian tokoh-tokoh agama yang dia melilitkan sesuatu di pundaknya. Nah, begitu dia. Nah, itu bentuk selendang dan itu lebar. Dan di zaman dulu itu untuk menutup bagian depan, bagian atas tubuhnya. Kalau mau tahu, kain ihram laki-laki yang bagian atas, mirip seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan adalah burdah, selendang, kayak gitu ya. Nah, jadi ada seorang wanita ya yang datang dengan membawa kain selendang itu yang ditenunnya, masya Allah, dianyam, ditenun ya. Dan di situ ada, kalau kita katakan bordirannya, masya Allah ya. Jadi ternyata zaman dulu itu ada yang bisa seperti itu, nganyam, ya buat bordiran dengan sendiri gitu. Jadi hasil karya tangan pribadi. Zaman dulu memang begitu, ya. Dan ini faedah menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang tokoh agama itu terkadang ya karena cintanya umat kepadanya, terkadang dia mendapatkan hadiah-hadiah. Jadi wajar, Nabi aja dapat hadiah. Makanya Nabi itu ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Dahulu Nabi itu menerima hadiah. Ya wajar, itu dimaklumi. Nabi sebagai tokoh agama, bahkan tokoh sentral yang tentunya mengajarkan kebaikan-kebaikan, dan ini membuat orang cinta dengan beliau. Jadi orang pun dengan sukarela kadang memberikan hadiah. Dan di zaman saat ini pun ya begitu juga banyak ya hadiah-hadiah. Ya jujur saja, saya pribadi sendiri yang tidak merasa jadi tokoh gitu ya, tapi orang lain yang kadang bertanya tentang agama gitu, itu banyak terima hadiah-hadiah. Dan saya maklumi yang begitu, karena apa? Kalau kita tolak hadiah, ini bertentangan dengan akhlak yang baik. Nabi saja sebagai orang yang berakhlak mulia, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu nerima hadiah. Jadi wajar di zaman Nabi dulu pun orang kasih hadiah, dan itu hadiah mahal, bukan murah, ya. Selendang yang kain ya, kain selendang itu adalah kayak sekarang itu adalah baju depan kita ini, baju gamis, karena itu untuk menutupi tubuh bagian atas, ya. Nah, ini kan kadang ada yang mahal dia, apalagi kalau bermerek gitu. Bahkan ada yang sampai jutaan. Apalagi zaman dulu.
Kalau zaman sekarang aja yang pakai mesin dan cepat dia, itu juga ada yang mahal tergantung kualitas dan mereknya. Kan begitu ya. Merek dan kualitasnya. Kalau dulu itu mahal karena memang produksinya mahal. Ditenun begitu ya. Jadi ini pakaian yang hadiah luar biasa yang seperti ini. Dan itu mahal. Nggak murah ya. Nah, ini dikasih ke Nabi SAW. Ya. Sambil dikatakan nasajtuha biyadi fajitu liak suwakaha. Apa katanya? Aku yang menganyamnya ya Rasulullah. Jadi dibuat sama perempuan itu, aku nganyamnya dengan tanganku ya Rasulullah. Masya Allah, ini hebat perempuan ini ya. Jadi kalau ada perempuan yang bisa-bisa begini nih, yang buat anyaman, itu memang betul-betul perempuan. Walaupun laki-laki bisa juga ya, tapi yang begini-begini biasanya perempuan. Maka aku datang untuk memberikan pakaian itu kepada Anda. Masya Allah, ya luar biasa. Ya. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengambilnya. Karena memang butuh kepada pakaian itu. Memang butuh. Ya. Ya. Dan memang butuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian itu. Dan tentunya sebagai bentuk akhlak yang baik menerima hadiah memang. Ya kalau coba bayangkan orang sudah capek-capek buat, diberikan. Dengan harapan memang ini dihargai. Tapi kalau ditolak, coba apa nggak sedih itu kan. Makanya ini luar biasa para hamba Allah. Begitu memang akhlak ya. Akhlak yang baik itu. Karena Nabi mengajarkannya. Itu nerima hadiah. Ya. Lebih-lebih Rasulullah butuh. Apalagi butuh. Dan wanita ini paham memang Rasulullah butuh. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Maka beliau keluar menemui kami dan sesungguhnya selendang itu ternyata beliau pakai untuk menutup bagian bawah. Jadi itu memang pakaian bisa dipakai untuk bagian atas, bagian bawah. Ya sama kalau saya perkirakan itu mirip ya dengan kain ihram itu. Kain ihram itu kan bisa dibolak-balik ya. Bisa kalau yang bagian atas bisa jadi bagian bawah bagian atas begitu. Dan itu bagus yang seperti itu. Dan ada kualitas memang kalau kain ihram sekarang ini ada kualitas lembut dia. Enggak begitu tebal tapi dia lembut. Ya enggak tipis tapi dia lembut. Masya Allah luar biasa. Kalau saya itu lihat wah kalau ada travel umroh yang ngasih jamaahnya ya kepada jamaahnya itu yang dibagikan itu bagus. Karena memang saya sendiri kalau melihatnya mantap sekali, ya. Kalau jemaah umroh pakai itu rasanya memang luar biasa ya, bagus ya. Jadi Rasulullah pakai ini untuk menutup bagian bawah, ya tubuh bagian bawah beliau. Fahassanaha fulanun. Lalu ada seorang laki-laki yang mengomentari bagusnya hal tersebut, ya. Bagus, ya gimana? Rasulullah itu gantengnya luar biasa, ya putih luar biasa, pakai baju baru kalau bahasa kita begitu ya. Tentunya ya jadi indah dia. Semakin indah dia. Tapi ya kata orang ganteng mau diapain pun tetap ganteng gitu ya. Ya. Faqala lalu orang tadi rupanya ketika memuji ada udang di balik batu kalau bahasa kita ya. Kalau di Medan mungkin udang di balik peyek ini mungkin begitu ya. Dia katakan iksiniha mah ahsanaha. Ya. Berikanlah ia kepadaku sebagai pakaian yang akan memperindah,nya. Ma'uhsinuha ya gitu ya. Atau mungkin begitulah maksudnya. Kalau bisa juga dengan kalimat ma'ahsanaha itu betapa indahnya dia, berikanlah pakaian kepadaku, bisa juga dibentuk ta'jub. Ya. Pakaikanlah kepadaku atau berikanlah kepadaku pakaian itu, ya, betapa indahnya dia. Nah, begitu. Qalal qaum, orang-orang di situ ya mengatakan kepada dia, ma'ahsanta. Kamu ini enggak bagus katanya. Enggak bagus kamu ini. Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaihi summa sa'altahu
wa alimta annahu la yaruddu. Nabi pakai pakaian itu dalam kondisi beliau butuh katanya. Kemudian engkau minta kepada beliau, sementara engkau tahu beliau itu nggak pernah nolak. Kalau diminta nggak pernah nolak. Jadi maksudnya gini, laki-laki tersebut itu dapat, kalau bahasa kita itu apa ya, komentar negatif begitu dari para sahabat yang lain dengan bahasanya tadi seperti itu. Kalau bahasa kita, kamu ini gimana sih? Apa nggak mikir kira-kira gitu? Ya, beliau tuh butuh, make itu karena butuh. Kamu minta, ya nggak bagus kamu ini, kan gitu kira-kira. Itu bahasa, kalau bahasa kita. Ya, begitu sahabat-sahabat itu negur sahabat ini, kok diminta sih, sementara Nabi itu butuh dan Nabi nggak pernah nolak kalau diminta, pasti ngasih. Begitu. Ternyata betul, Nabi itu ngasih, dikasih, nggak pernah nolak, padahal beliau butuh. Begitulah. Kenapa? Sifat isar, mendahulukan orang lain ketimbang pribadi beliau, itu akhlak yang luar biasa. Itu Nabi itu. Ya. Itu mungkin kalau perempuan yang tadi ngasih tahu, itu mungkin yang tadi, yang ngasih itu tahu begini, itu pun bisa ikut marah itu dia. Tapi yang dimarahin bukan Rasulullah, yang dimarahin itu yang laki-laki tadi. Gitu. Kok diminta sih gitu ya. Maka laki-laki tadi kasih alasan, ini alasannya. Inni wallahi masaltuhu li'al bisaha, li'al basaha. Ya. Sesungguhnya demi Allah, aku tidaklah meminta kepada beliau untuk memakainya, bukan untuk aku pakai pribadi, bukan. Inna mas'altuhu litakuna kafni. Sesungguhnya aku minta itu agar itu menjadi kafan bagiku, kain kafanku nanti itu. Qala Sahal, maka yang sahabat yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu an, fakanat kafnahu, maka jadilah itu kafannya. Demikian. Tapi kita katakan, kalau orang ini minta sementara itu nanti dipakai, artinya kan kata diminta diberi, kan nggak langsung dipakai, kan begitu ya. Ini waktunya panjang sekali sampai nanti wafat baru dipakai. Ini nganggur dalam beberapa waktu. Memang sih sayang. Tapi begitulah Rasulullah SAW, itu nggak pernah mempertanyakan untuk apa gitu ya. Langsung beri, ya Allah, memang Rasulullah ini ya. Akhlak yang kita nggak bisa bayangkan. Mungkin kita pun sulit lah untuk untuk mengimbangi dan menyamai. Setidaknya paling enggak ya termotivasi lah. Walaupun sesekali bisa ngikutin, itu pun nggak sempurna. Kalau mau ikut terus-terusan, ya ini ya kita mohon ampun kepada Allah. Semoga kita ini ya bisa digolongkan menjadi umat beliau, pengikut beliau. Walaupun kadang ya teledor, terkadang kurang dalam mengikuti beliau. Karena kalau kita lihatlah akhlak beliau ini, kita ini ya Allah apa pantas ataukah bisa gitu. Karena memang sulit ternyata. Ya wajarlah beliau ini menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah. Karena amal beliau itu paling mulia. Ya. Sulit juga kita untuk bisa meniru beliau ini ya. Masya Allah ya. Tapi kita hanya bisa berdoa kepada Allah ya, agar kita setidaknya ya bisa dikaruniai ya akhlak beliau yang mulia. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, di antara faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, tadi sudah kita sebutkan beberapa, adalah boleh untuk menyiapkan ya perkakas atau bahan-bahan penyelenggaraan jenazah untuk diri sendiri. Contohnya kain kafan. Walaupun mungkin sebagian orang kan memahami ini gila kamu ini ya. Kayaknya mau mati cepat kamu ini gitu mungkin ya. Kalau orang Medan bilang itu buang buang tabiat. Buang tabiat itu orang di Medan bilang itu ya. Masya Allah, luar biasa nih. Ya. Buang tabiat, dibuang tabiat habis itu mati gitu mungkin ya. Ya Allah, ini tapi sebenarnya nggak masalah sih ya. Ini malah mengingatkan diri sendiri supaya nggak lupa dengan dunia ya.
Kalau bahasa kita nggak lupa, maksudnya nggak lupa mati gitu. Jangan lupa daratan, kira-kira begitu ya kalau bahasa kita ya. Bahwasanya kita akan mati, itu perlu juga. Jadi ya mungkin yang pernah umroh, ya mungkin kain umroh itu ya bagi laki-laki, nah itu disiapkanlah. Ini ngomong sama istri ya atau orang di sekitar situ. Ini nanti untuk kafanku ya gitu. Istri mungkin digitukan bisa dua kondisinya. Yang pertama dalam hati senang dia, mau cepat mati dia mungkin. Karena udah bosan dia, mungkin begitu ya. Atau dia mungkin sedih, kenapa? Ya Allah, suamiku ini kenapa ada dia buang tabiat gitu ya. Atau dia mungkin dia katakan apa? Kenapa Bang kok ngomong begitu? Kenapa? Dia sedih, mungkin takut ditinggal sama suaminya, sedang cinta-cintanya gitu ya. Tapi kalau tengkar mungkin ya pala-palaan juga gitu ya. Ya mungkin dia marah-marahan, tapi ya namanya istri, insya Allah dia cinta sama suaminya. Ya kalau dia ngomongin begini sedih juga mungkin ya.